itu asesmen diagnostik? Ini adalah istilah yang pertama muncul Bapak dan Ibu sekalian ketika kurikulum Merdeka itu berlanjut. Saat sekarang terkadang sudah include kepada asesmen formatif awal, bahasanya seperti itu ya. Yang mana intinya dalam asesmen diagnostik ini memang dilakukan pada sebelum pembelajaran berlangsung, seperti itu. Bagaimana mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan dalam proses belajar mengajar, lalu hasilnya nanti guru dapat merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakter siswanya. Rata-rata kemampuan siswa itu sampai di batas mana, seperti itu ya. Ini di awal kita masuk dalam sebuah kelas seperti itu, di sanalah asesmen diagnostik ini bisa kita laksanakan. Nantinya akan berpadu dengan asesmen formatif selama proses pembelajaran. Setelah ini dilaksanakan seperti ini, apa yang terlihat pada diri anak sebatas mana peningkatan-peningkatan yang ada. Barulah ditutup dengan asesmen sumatif seperti itu. Tujuan diagnostik sebagai sumber pertimbangan pemberian tindakan, lalu pemberian bantuan atas kesulitan siswa. Pastinya Bapak Ibu kita akan melihat ada anak yang levelnya mungkin di atas rata-rata, ada siswa yang rata-rata, ada yang di bawah rata-rata, mungkin di bawah rata-ratanya 1 tahun, di bawah rata-rata, dan terkadang kita menemukan pula anak yang di bawah rata-rata 2 tahun di bawah kelas yang sekarang misalnya gitu ya. Ketika anak mau masuk kelas 5 SD, ternyata kemampuan membacanya masih seperti anak kelas 3. Itu terkadang kita temukan dalam praktek di lapangan. Walaupun mungkin tidak selalu ada gitu ya. Tapi terkadang kita menemukan. Tetapi yang paling sering anak kelas 5, kemampuannya seperti anak siswa kelas 4, seperti itu ya. Selanjutnya apalagi? Untuk kesejahteraan psikologi dan emosional siswa. Kita mengenal siswa lebih dekat, mereka akan lebih mudah menyampaikan kepada gurunya ketika gurunya memang kenal pada siswa-siswanya, seperti itu ya. Secara emosional guru juga telah memahami pada anak yang seperti ini sebaiknya tindakannya begini karena pengelolaan emosinya sudah dapat kita petakan. Itu akan berpengaruh pada kenyamanan siswa berada di kelas serta meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan hal lain di luar pembelajaran ya. Mungkin ada bullying, ada ketidaknyamanan dalam belajar, ada rasa cemas dalam pembelajaran di lingkungan kelasnya dan sebagainya. Lalu kita pun akan memahami bagaimana siswa belajar di rumah, kondisi keluarga siswa juga bisa kita sampaikan di sana. Dalam hal ini kita bisa memberikan semacam survei lah ya, atau pertanyaan-pertanyaan tentang gaya belajarnya mungkin, tentang kondisi sosial emosionalnya, lalu kondisi keluarga, minat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Itu tadi adalah asesmen diagnostik yang mana dalam tujuannya adalah mengetahui gambaran-gambaran yang ada dalam diri siswa. Setelah mengetahui barulah kita bisa maksimal dalam merancang rencana pembelajaran, mempertimbangkan gambaran-gambaran tadi, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dengan asesmen formatif dan sumatif? Dalam hal ini, terlihat Bapak dan Ibu sekalian, bahasa ini jarang kita gunakan ya dalam sebelumnya, tetapi sudah lama juga istilah sumatif dan formatif ini kita lihat, kita dengar. Cuma karena jarang digunakan, saat inilah mungkin kita khawatir mungkin terbalik-balik dan sebagainya, maka di sini kita bisa lihat perbedaan dari formatif dan sumatif. Tadi disampaikan asesmen formatif adalah asesmen yang bisa digunakan di dalam kegiatan pembelajaran yang bertujuan juga tidak jauh berbeda dengan asesmen diagnostik tadi. Hanya bedanya yang diagnostik itu lebih di awal ya, sehingga bisa dikatakan juga dengan asesmen formatif awal begitu ya, untuk mendiagnosa. Nah, dalam hal ini perbedaannya bagaimana dalam asesmen itu adalah
tersedia waktu kapan saja, seperti ya, tidak ada perankingan, tidak harus ada nilai gitu ya. Selanjutnya bagaimana dalam pelaksanaannya itu tidak mengacu pada ini anak lebih baik, ini anak lebih tinggi dari temannya dan sebagainya. Tetapi pada sumatif maka tujuannya adalah untuk menilai. Ketika formatif tujuannya adalah untuk pembelajaran, perbaikan pembelajaran. Lalu bagaimana ada awal, akhir gitu ya. Lalu ada batasan untuk pelaksanaannya. Menggunakan rentang peringkat, nilai yang jelas, lalu yang selama ini sering kita gunakan sih sebenarnya ya, bagaimana setiap apa kita beri nilai kepada anak, setiap ulangan harian kah, ulangan di akhir materi, lingkup materi dan sebagainya. Selanjutnya dalam sumatif juga akan terlihat setiap apa yang dilakukan itu berbasis nilai. Kalau dalam formatif, setiap apa yang dilakukan itu berbasis pada perkembangannya, meningkatkah? Kalau kemarin tidak meningkat, apa masalahnya? Seperti itu. Pelaksanaannya seperti apa? Formatif itu dilakukan proses pembelajaran atau kompetensi tertentu itu berlangsung. Tapi dalam sumatif dilakukan di akhir bab atau di akhir kompetensi atau di akhir semester, di akhir tahun, seperti itu. Tujuannya mengetahui peningkatan atau perkembangan siswa terhadap kompetensi tertentu yang sedang dipelajari. Kalau sumatif itu mengetahui pencapaian pembelajaran yang sudah berakhir materinya. Pengaruhnya itu digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Setelah terlihat dalam pelaksanaan kurang maksimal, ada strategi yang perlu kita rubah, seperti itu ya. Tidak mengacu nilai-nilai yang diperoleh gitu ya. Kalau untuk sumatif hasilnya dijadikan bukti apa yang telah dikuasai oleh peserta didik. Pelaksanaannya, hasil penilaian ini tidak dipakai untuk menentukan nilai rapor, prestasi, kelulusan dan sebagainya. Tetapi kalau sumatif itu digunakan untuk justru sebaliknya, menentukan nilai raport, naik kelas, lulus, dan grade-grade yang diperoleh oleh peserta didik. Dalam formatif, itu adalah asesmen yang tujuannya memberikan informasi ataupun umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Biasanya asesmen ini dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan dan juga dapat dilakukan di akhir langkah pembelajaran. Bahasanya mungkin kita bisa membedakan ya Bapak dan Ibu. Oh, ini kita mengobservasi si anak semangat, si anak rajin, si anak meningkat semakin antusias gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan dari penilaian formatif tadi adalah perbaikan, sehingga setelah ada perbaikan, ada motivasi yang kita berikan kepada si anak, hasilnya nanti si anak akan meningkat, dan ketika ada ujian sumatifnya, maka nilai sumatifnya itu lebih bagus berdasarkan apa yang kita berikan pada setelah melihat hasil dari asesmen formatif tadi. Untuk kita bisa melihat si anak dalam pembelajaran, tidak harus kita berkeliling, dari sekelas saja melihat bagaimana tingkat perkembangan yang dimiliki oleh si anak tersebut. Bagi peserta didik, mereka sangat membutuhkan adanya asesmen ini, karena yang dia perlihatkan kita perhatikan gitu ya. Selama proses pembelajaran yang diperlihatkan oleh mereka itu menjadi perhatian dari kita, sehingga kita tidak menunggu berakhir kasih ulangan kita menilai si anak, tidak, tetapi berproses. Bisa jadi mungkin ini menjadi pertimbangan ketika dalam pembelajaran sebelum-sebelumnya ini maksimal, selalu antusias, kenapa ketika pas ulangan akhir materi kok
nilainya tidak sesuai dengan harapan, berarti ada pertimbangan-pertimbangan dalam diri kita. Karena bisa jadi pas ulangan mungkin si anak ini mungkin udah sakit, udah sedang banyak pikiran, seperti itu ya. Jadi bisa bermanfaat bagi peserta didik, gurunya kita itu mengetahui kondisi mereka. Begitu juga bagi guru, maka si guru ini akan memahami bahwasanya inilah kondisi dari anak-anak didik kita. Tidak hanya kemampuan kognitifnya saja, tetapi kemampuan-kemampuan yang lain itu kita petakan dan kita pahami.